Alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali di dalam kajian rutin Masjid Asy-Syifa online yang sampai dengan sekarang sudah lebih dari 1 tahun kajian ini berjalan. Semoga terus memberikan manfaat untuk kita semua dan semoga kita pun Allah berikan kekuatan untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, waktu telah pukul 8 kita buka kegiatan kajian kita pada malam hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada tema yang akan disampaikan pada malam hari ini berbicara tentang istiqomah. Sebetulnya malu ini saya sama Pak Kiai karena saya tahu Pak Kiai sedang sakit, baru sembuh dan sebetulnya saya menghubungi beliau belum 24 jam Pak Kiai ya. Tadi saya setelah sholat subuh malu sebetulnya Pak Kiai, mohon maaf nih sebelum sesudahnya nih, mohon maaf berani-berani menghubungi dalam waktu yang sangat dekat seperti ini. Tapi alhamdulillah Pak Kiai begitu mulia, baik sekali berkenan untuk mengisi waktunya sharing ilmu kembali bersama kita dalam kajian ilmu pada malam hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Ali. Syukron jazakallahu khairan. Semoga terus tetap sehat Pak Haji ya. Terus sehat, dijaga bersama keluarganya, amin ya rabbal alamin. Pada kurang lebih sebulan yang lalu ya Pak Kiai pada waktu itu dirawat, kita alhamdulillah berdoa bersama di sini Pak Kiai dalam kajian online. Pada waktu itu diisi dengan pemateri Ustadz Ahum, dan ternyata qadarullah saat Pak Kiai dirawat itu sebetulnya ibu saya juga sedang dirawat Pak Kiai. Waktu itu saya di Tasikmalaya, ibu saya menderita tekanan darah yang tinggi sampai 300 lebih pada waktu itu, dan juga gulanya juga sangat tinggi sehingga dirawat kurang lebih seminggu. Sampai waktu itu alhamdulillah saya menjalankan kajian online di rumah sakit bersama-sama mendoakan Pak Kiai dan juga ibu saya. Syukur jazakallah, alhamdulillah ibu saya juga sekarang sudah sehat. Semoga amal baik para jamaah sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berbicara dengan tema malam hari ini tentang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam taat, merupakan tema yang sangat tepat sekali untuk dibahas pada malam hari, dan alhamdulillah sekali lagi saya bersyukur ketika Pak Kiai bersedia mengisi, beliau mengusulkan tema seperti itu yang pada dasarnya saya juga akan menyampaikan temanya seperti itu jika diminta. Alhamdulillah, istiqomah merupakan sebuah kata yang sering kita dengar dan sebuah cita-cita ikhtiar yang harus diupayakan oleh setiap muslim. Kenapa kita harus istiqomah dan apa itu istiqomah dan untuk apa kita istiqomah. Insya Allah akan dibahas pada malam hari ini bersama guru kita Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Ali. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Ustadz, waktu dan medianya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak henti-hentinya juga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah, taufik dan hidayahnya pada kita sekalian. Alhamdulillah, malam ini saya bisa bersilaturahim lagi dengan keluarga besar Asy-Syifa. Dan sekaligus saya ingin memanfaatkan ungkapan jazakumullah khairul jaza wa amadda fi umrikum bi khidmatil Islam wal muslimin, untuk bapak-bapak dan ibu yang telah begitu banyak memberikan
repot ketika saya dan keluarga akhirnya kebagian juga, walaupun saya pribadi sering dikomentari orang itu terlalu ketat gitu ya dalam menjaga protokol kesehatan. Bahkan di masjid sebelah rumah atau juga di saat khutbah Jumat beberapa kali saya terpaksa meminta beberapa jemaah keluar meninggalkan ruangan masjid karena tidak memakai masker. Jadi kita sangat ketat sekali dalam satu keluarga, tapi saya sering mengatakan bahwa kalau kita sudah berikhtiar secara optimal dan Allah menghendaki kita harus kena, ya insya Allah kita nggak akan disalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lalai, tentu itu adalah kelalaian yang patut Allah salahkan. Karena virus itu luar biasa kecilnya, kita nggak tahu dari mana akhirnya datang virus itu di tengah-tengah keluarga saya itu. Sama sekali betul-betul sampai sekarang menduga-duga itu siapa sebenarnya, dari mana awalnya dan sebagainya. Tapi ya memang virus yang tidak kelihatan dengan kasat mata ini ada dalam kendali sepenuhnya kendali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau harus kena ya tetap saja kena. Alhamdulillah saya ditangani oleh para dokter yang memang ahli dalam bidangnya. Lagi pula dokternya Saroleh, yang mendoakan juga orang-orang soleh dan soleha, sehingga alhamdulillah seluruh keluarga saya secara teori menurut para dokter, alhamdulillah kita sudah terbebas dari COVID-19. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih sedang diuji oleh Allah, termasuk Pak Miftah, dan masih banyak lagi, termasuk saudara saya Ananda Rio Aditya, dan masih banyak lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan pada mereka dan kita semua dihindarkan oleh Allah dari virus ini dan virus apapun dan penyakit apapun, sehingga kita bisa dengan sebaik-baiknya menjalankan hidup ini secara istiqomah di jalan Allah. Kenapa kita mengambil tema istiqomah di jalan Allah? Gitu ya. Karena kalau kita baca di dalam sebuah hadis yang dikenal dengan hadis Arba'in, ada 40 kumpulan hadis yang sangat populer sekali dan dikumpulkan oleh para ulama karena 40 hadis ini sangat penting sekali untuk diketahui oleh setiap orang mukmin. Salah satu di antara hadis ini menjelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang akan menentukan selamat tidaknya, ini mohon maaf kalau suara saya jelas nggak Pak? Cukup jelas Pak. Cukup jelas Cukup jelas Pak Ustaz. Sangat Karena jelas. terus terang saja ini saya baru pertama sekali menyampaikan ceramah. Ini perdana ini. Jadi selama 1 bulan ini sama sekali tidak pernah ceramah. Ini perdana saking rindunya pada keluarga besar Asyifa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di dalam hadis ini Allah Subhanahu Wa Taala lewat Rasulnya menjelaskan bahwa selamatnya seseorang sebenarnya akan ditentukan di ujung akhir kehidupannya. Jadi saya misalnya nggak bisa mengatakan ketika saya melihat ada orang yang kafir gitu, lalu saya katakan wah ya mah pinaraka. Kita nggak tahu, mungkin besok lusa dia mendapat hidayah, lalu kemudian masuk Islam, lalu bahkan kemudian masuk surga. Seperti yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang Yahudi saat sedang berkecamuk perang itu dia menemui Rasul. Lalu kemudian dia bertanya pada Rasul, andai kata saya masuk Islam, membaca 2 kalimat syahadat, lalu saya masuk ke medan perang, membela agama Islam, lalu saya mati.
apa yang dijanjikan Tuhan wahai Muhammad? Lalu Rasul menjawab, surga. Kalau begitu katanya saya baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Rupanya dia membawa 2 butir kurma, si Yahudi. 1 butir dia makan, 1 butir lagi diberikan kepada Rasul. Nah, sebagai bukti beliau masuk Islam. Ya hunus pedangnya masuk ke medan perang. Saat perang usai, para sahabat mengumpulkan para syuhada itu. Rasulullah SAW lalu melihat gitu ya. Maka nampaklah si mantan Yahudi itu tidak digabungkan oleh para sahabat dengan para syuhada yang lain. Rasul mengatakan, kenapa yang satu ini tidak digabungkan? Para sahabat kemudian mengatakan, dia seorang Yahudi Rasulullah. Oh tidak, kata Rasul. Dia tadi berperang dalam posisi dia sebagai seorang muslim, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Coba buka mulutnya, kata Rasulullah. Dibuka mulutnya, itu kurma masih ada dalam mulutnya. Jadi bayangkan 1 butir kurma itu kan hanya memerlukan waktu beberapa detik untuk makannya gitu. Jadi rupanya dia begitu masuk Islam, hanya beberapa detik masuk ke medan perang, dia sudah kemudian menemui ajal. Kata Rasulullah SAW, gabungkan jenazah ini dengan para syuhada yang lain. Dia ahli surga. Belum sempat sholat, belum sempat saum, belum sempat berbuat apapun sebagai seorang muslim. Dia hanya baru mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Dan hanya beberapa detik. Ini yang sering disebut dengan husnul khatimah. Ujung yang baik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dia ada manusia yang seperti itu. Panjang hidupnya itu kafir. Tapi tiba-tiba saat sebelum sakaratul maut, dia kemudian mendapat hidayah. Dan tentu saja hidayah ini tidak ujuk-ujuk gitu ya. Nah ini hidayah ini pasti diperoleh dengan usaha sebelumnya yang kita nggak tahu. Nggak tiba-tiba saja begitu Allah memberikan hidayah. Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada manusia kecuali si manusia itu sendiri mencarinya. Jadi pasti ada usaha sebelumnya dia untuk mencari hidayah. Hanya puncaknya pada saat berkecamuk perang. Ada juga yang sehingga kata Rasulullah jarak antara seorang dengan neraka itu tinggal 1 jengkal lagi dalam hadis itu. Tiba-tiba dia mendapat hidayah, lalu masuk Islam, lalu meninggal, masuk surga. Husnul khatimah. Sebaliknya kata Rasul, nah ini yang paling mengerikan untuk kita. Gitu. Ada orang yang selama hidupnya itu luar biasa berkomitmen istiqomah dalam keimanan dan keislamannya, dalam kesolehan dan ketaatannya. Tapi pada saat dia menjelang meninggal dunia, entah iblis dari mana yang membisiki dia, tiba-tiba dia murtad, keluar dari Islam, lalu kemudian meninggal dunia dalam keadaan kufur. Nah, itu su'ul khatimah ya, ujung yang tidak baik. Itulah sebabnya saya katakan tadi, ketika manusia itu belum sampai sakratul maut, kita belum bisa memutuskan, menyatakan, oh ini calon surga, oh ini calon neraka. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di penghujung. Nah, itulah sebabnya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini termasuk orang yang husnul khatimah. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu dengan kita selalu istiqomah di jalan yang diridhai Allah, istiqomah di jalan yang benar, di jalan Shiratal Mustaqim. Itulah sebabnya kenapa dalam sholat fardu saja kita 17 kali berdoa kepada Allah setiap hari, sehari, semalam. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Kita terus memohon pada Allah agar kita bisa tetap berada dalam Shiratal Mustaqim, tetap istiqomah di jalan itu, dan kita mati saat kita berada dalam di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk ini saya ingin mengajak kita membaca Quran surat Fussilat, surat ke-41 ayat 30 sampai dengan ayat 35. Walaupun kelihatannya ini harus kita bahas dalam beberapa kali pertemuan, mungkin 2 atau 3 kali pertemuan. Jadi kita coba bahas pertama di ayat 30.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti yang saya bacakan di awal pembukaan tadi. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang menyatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, lalu mereka istiqomah. Istiqomah dengan prinsipnya ini, bahwa Rabb kami adalah Allah. Summastaqamu, maka janji Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Saya pada akhir hayatnya itu nanti akan turun serombongan malaikat. An la takhafu wa la tahzanu. Rombongan malaikat itu mengatakan, kamu jangan takut, jangan pula sedih, bahkan bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Nah, itu luar biasa, itu husnul khotimah. Bagaimana supaya bisa husnul khotimah? Dia harus sepanjang hidupnya berpegang pada prinsip Rabbunallah. Kok sederhana sekali gitu. Dengan seorang berpegang pada Allah sebagai Rabbnya, maka dia sudah pasti masuk surga. Ya, kalau dia benar-benar konsekuen menjadikan Allah itu sebagai Rabb. Allah itu isim zat. Ini yang pertama kita ingin jelaskan. Jadi Allah itu adalah isim zat. Ya, dia nama dari zat Tuhan yang kita yakini. Jadi Allah itu punya nama. Jadi Allah itu memiliki nama. Bahkan di samping nama Allah, Allah juga memiliki nama-nama lain yang disebut dengan Asmaul Husna, yang jumlahnya ada 99, yang dijelaskan oleh Allah kepada kita. Tetapi nama Allah lebih dari itu. Sebab Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, dalam doanya mengatakan, saya berdoa dengan nama-nama yang kau sebutkan dalam Al-Quran, maupun yang kau sembunyikan. Artinya tidak dijelaskan. Artinya Rasulullah ingin mengatakan bahwa nama Allah itu lebih dari 99. Tapi kita nggak tahu. Kita hanya tahu sebatas apa yang Allah jelaskan, yaitu Asmaul Husna. Nama Allah itu zatnya Allah. Jadi kalau kita sebut nama Allah, maka sudah terbawalah 99 Asmaul Husna yang lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Itu karena namanya asli Allah itu Allah. Nah, lalu kemudian ada beberapa sifat Allah yang kemudian menjadi Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah yang lain. Jadi kalau kita misalnya berdoa dengan menyebut nama Allah, ya Allah, maka itu sudah termasuk 99 Asmaul Husna. Lain halnya kalau kita misalnya berdoa dengan menyebut ya Rahman, Ar-Rahman, ya Ar-Rahim, ya Al-Malik, ya Al-Ghafur, maka tidak terbawa 99 Asmaul Husna itu. Kadang-kadang kita ingin berdoa misalnya kepada Allah karena kita ingin memohon ampun pada Allah, lalu kita menyebut sifat Allah atau nama Allah Al-Ghafur, ya Al-Ghafur misalkan. Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi dengan demikian berarti tidak terbawa nama Allah yang lain. Gitu. Nah, jadi makanya sebaiknya kalau kita ingin berdoa, misalnya ingin dikasihi dan disayangi oleh Allah, lalu kita misalnya menyeru dengan nama Ya Ar-Rahman, Ya Ar-Rahim, maka sebaiknya itu disertai awalnya dengan Ya Allah, Ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, supaya terbawa semua Asmaul Husna itu. Jadi nama Allah itu adalah nama aslinya Allah itu bernama Allah itu. Baru kemudian ada aliasnya itu mungkin kalau kita si fulan aliasnya adalah anu dan sebagainya. Nah, nama Allah itu melekat pada zatnya. Jadi saya dan nama itu tidak bisa diganti oleh kita, ya. Seperti halnya juga nama kita menjadi identitas diri kita. Jadi karena itu kalau kita ingin menyeru Allah, maka kita harus menyebut dengan salah satu asma Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Ya Ar-Rahman. Nama Allah itu harus mempergunakan alif lam ma'rifat. Jadi kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi kalau Rahman, pengasih, itu bukan nama Allah.
Saya sering mendengar di satu layar televisi itu ya, yang juga saya suka mengisi, itu sebelumnya itu suka dibacakan Asmaul Husna. Nah, dibacakan tanpa dengan alif lam. Saya pernah berapa kali menegur itu, tapi belum juga diperbaiki kalau menurut lihat sekarang. Karena dari pusatnya seperti itu. Saya katakan ini sudah menyalahi, karena dalam penyebutan Asmaul Husna itu tidak mempergunakan alif lam ma'rifat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Harusnya Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Kudus, As-Salam. Itu harus dengan alif lam ma'rifat. Kalau Rahman bisa menjadi nama siapa saja. Tapi kalau Ar-Rahman itu tidak boleh menjadi nama seorang manusia, seorang makhluk. Dia milik Allah. Gitu. Jika kalau kita ingin mempergunakan salah satu asma Allah, itu harus dengan mengidofatkan dengan hamba, misalnya Abdur Rahman, Abdur Rahim, Abdul Latif. Nggak boleh Al-Latif, karena Al-Latif nama Allah. Nama Allah nggak boleh menjadi nama makhluk. Tapi kalau Rahman, Latif, nah itu ya bisa kena pada siapa saja. Jadi begini kalau dalam bahasa Arab. Ini supaya kita jangan salah ya. Yang salah nanti kita menyeru Allah padahal yang kita seru bukan Allah. Gitu. Misalnya ya Rahman, itu bukan Allah. Ya Ar-Rahman. Gitu. Ya Allah, ya Ar-Rahman, ya Latif. Itu bukan Allah. Ya Al-Latif, Allah. Dalam bahasa Arab itu ada disebut alif lam ma'rifat. Misalnya gini, masjidun. Kata masjidun itu artinya masjid. Baitun itu artinya rumah. Rumah yang mana? Nah, bisa kena rumah mana saja. Bisa kena masjid yang mana saja. Setiap masjid itu masjid. Masjidun. Tapi kalau saya sudah tambahkan alif lam di depannya, al-masjidu, masjid itu, artinya sudah tertuju pada masjid tertentu. Nggak bisa kena lagi pada masjid yang lain. Al-baitu berarti rumah yang itu. Nggak bisa kena. Jadi disebut alif lam ma'rifat. Nah Allah sudah Ar-Rahman itu sudah tertuju pada Allah. Nggak boleh tertuju lagi pada selain Allah. Gitu. Tapi kalau Rahman, pengasih itu bisa kena pada siapapun. Bisa saja seseorang itu pengasih, penyayang, dan sebagainya. Tapi tidak maha pengasih seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu satu hal. Jadi dalam kita menyeru Allah, jangan sampai kita salah dalam menyebut asma Allah. Yang lebih fatal lagi, saya sering mendengar bahkan tidak sedikit ini saya dengar juga dari mereka ustadz itu yang memimpin doa gitu ya. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Tuhan, berkahilah hidup kami. Saya terus terang begitu mendengar doa itu, saya tidak akan mengaminkan. Kenapa? Saya nggak tahu yang bersangkutan ini sedang berdoa pada siapa. Kepada Tuhan. Siapa Tuhan dia? Tidak ada dalam asma Allah, Asmaul Husna, Allah menyebut nama salah satu namanya Tuhan. Tidak ada. Loh, yang saya maksud dengan Tuhan itu Allah tidak bisa, Pak. Nama itu nggak bisa dengan saya maksud. Nggak bisa. Nama seseorang misalnya Hasan. Ya harus memanggil orang itu dengan Hasan. Nggak bisa saya panggil dengan nama lain. Dia nggak akan mendengarkan panggilan saya. Bahkan dia mungkin akan bertanya, Anda manggil siapa? Gitu. Kalau saya misalnya panggil dengan Amir, lalu saya katakan maksud saya Hasan. Loh, Anda menyebut Amir kok maksudnya Hasan bagaimana? Nama saya Hasan. Tuhan bukan nama Allah. Jadi ya Tuhan. Nah siapa? Siapa? Apalagi ada, Gusti. Nah, Gusti siapa? Ada Gusti Ayu. Pangeran mana? Pangeran Diponegoro, Pangeran Charles itu. Anda sedang menyeru si pangeran yang mana? Tapi kalau misalnya ya Allah Pangeran Abdi, benar itu. Berarti maksudnya pangeran itu Tuhan, dan Tuhannya dia sudah sebut Allah. Ya Allah Gusti, Maha Kuasa misalnya, silakan aja. Asal nama Allahnya tersebut. Bahwa yang dimaksud Gusti itu mungkin Tuhan, pangeran, yaitu Tuhannya itu ada pangerannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya ingin pertama sekali ini, karena pernah saya di seorang jemaah kalau nggak salah di Masjid Istiqomah mengatakan begini kepada saya, Pak, bukankah Tuhan
menjanjikan bahwa kalau kita berdoa pasti doa kita pasti akan dikabul. Kok saya sudah berdoa sekian tahun pada Tuhan kok belum dikabul-kabul? Kenapa ya? Ya saya bilang nggak akan dikabul-kabul kalau selama Bapak berdoanya kepada Tuhan. Tuhan siapa? Bapak siapa? Gitu. Jadi kalau ya Tuhan selama bertahun-tahun Bapak berdoa kepada Tuhan, ya wajar saja kalau Allah tidak mengabulkan. Kira-kira kata Allah, Anda sedang berdoa pada siapa? Saya tidak merasa Anda sedang meminta kepada saya nama Allah itu ya Allah gitu, atau Asmaul Husna yang 99 itu. Jadi ini jangan dianggap sepele kan itu ya. Dan nama itu nggak bisa diterjemahkan. Ketika dia sudah diterjemahkan bukan jadi nama. Wahai yang Maha Pengasih, ya Ar-Rahman. Lalu saya terjemahkan, wahai yang Maha Pengasih, wahai yang Maha Penyayang. Ya bukan Allah. Loh itu kan terjemahan dari Ar-Rahman betul. Itu terjemahan dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi itu bukan asma Allah. Bukan asma Allah. Jadi Ar-Rahman itu nama. Sama dengan begini. Nama seorang tadi misalnya Hasan. Lalu saya panggil orang itu. Wah, Pak Baik misalnya. Dia pasti tidak akan menyaut. Anda manggil siapa? Manggil Anda. Nama saya Hasan. Loh artinya Hasan itu kan baik. Ya betul artinya Hasan itu baik, tapi nama saya Hasan bukan Pak Baik. Jadi nama nggak bisa diterjemahkan. Misalnya Pak Karim, lalu saya panggil Pak Mulia. Gitu. Anda manggil siapa? Nama manggil Anda. Nama saya Mulia, nama saya Karim. Ya, tapi kan terjemahan Karim itu mulia betul, tapi nama saya Karim Pak Mulia. Maya di Artetilu itu Pak Mulia. Saya Pak Karim, nama saya Pak Karim. Jadi nama Allah pun nggak bisa diterjemahkan, nggak bisa diterjemahkan. Begitu diterjemahkan dia bukan asma Allah. Gitu. Jadi apalagi kita menyebut dengan Tuhan, Gusti, Pangeran, ya itu semakin tidak jelas siapa. Makanya innal lazina qalu rabbunallah. Jadi kul huwallah. Allah itu isim zat. Jadi nama dari zat ilah yang kita imani itu adalah Allah. Nah Allah itu harus kita esakan. Nah, untuk kita bisa berada istiqomah di jalan Allah dan selamat sampai akhir hayat kita harus mengesahkan Allah. Jadi mengesahkan Allah itu dari 3 hal yang paling mendasar. Pertama dari segi zatnya. Yang kedua dari segi sifat-sifatnya. Dan ketiga dari segi aturan dan hukumnya. Tiga-tiga ini harus kita esahkan Allah Subhanahu Wa Taala dari 3 hal ini. Maka berarti kita memiliki tauhid yang benar. Tauhid itu mengesahkan Allah. Dan apabila kita mati dalam tauhid yang benar, mengesahkan Allah dari 3 hal yang mendasar ini, yakin surga pasti sudah di tangan kita. Maka akhir kalamu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang sampai akhir hayatnya dia tetap menyatakan la ilaha illallah, masih tetap berpegang dengan istiqomah dengan la ilaha illallah, maka pasti dia masuk surga. Maksudnya bukan hanya ucapan la ilaha illallah, kalau dia memang berpegang dan menjalankan prinsip mengesahkan Allah dari segi zat, sifat, dan aturan serta hukum. Yang pertama kita akan coba bahas mengesahkan Allah dari segi zat. Dan ini jelasnya nanti kita lihat dalam Quran surat Al-Ikhlas. Ya, keesaan Allah itu dijelaskan di Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ahad. Ada masalah ini dengan sambungan atau gimana? Bagus, Ustaz. Ya. Suaranya Qul huwallahu bagus. ahad. Ya. Nah, dalam Al-Quran ada 2 istilah untuk menunjuk kata satu. Ada ahad, ada wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan ilah kalian adalah ilah yang wahid. Tetapi di Quran surat Al-Ikhlas disebut Qul huwallahu ahad. Apa bedanya wahid dan ahad? Wahid itu satu, kalau kita ketemu istilah wahid dalam bahasa Arab, termasuk di dalam Al-Quran, itu yang dimaksud adalah satu yang terdiri dari unsur-unsur. Misalnya gini, saya tinggal di satu rumah, saya tinggal di sebuah rumah.
Tapi satu rumah itu terdiri dari ada ruang tidur, ada ruang tengah, ada ruang tamu, ada ruang kamar mandi, WC, pekarangan. Itu pun terdiri dari genteng, atap, dan sebagainya. Ada pintu, jendela, dan sebagainya. Tapi semua itu satu rumah. Satu masjid, itu terdiri dari bangunan, dari tembok, dan sebagainya. Jadi satu yang terdiri dari unsur-unsur. Saya adalah seorang manusia, satu orang manusia, terdiri dari ruh dan jasad. Jasad saja terdiri dari bagian kepala, ada bagian badan, ada tangan, ada kaki. Kepala saja terdiri lagi dari 2 mata, 2 telinga, 1 hidung, bibir, lalu di dalamnya banyak lagi itu ya. Tapi tetap saya adalah seorang manusia, satu, wahid saya. Wahid, satu yang terdiri dari unsur-unsur. Jadi makhluk semuanya wahid. Nah, bedanya dengan Allah ya. Kalau Allah itu dia wahid yang ahad. Satu yang esa. Ahad itu tidak terdiri dari unsur-unsur. Jadi jangan pernah kita membayangkan Allah itu terdiri dari unsur ruh dan jasad seperti kita. Nauzubillah min dzalik. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluk apapun. Jadi jangan dibayangkan Allah punya kepala, punya tangan. Kalau sudah seperti itu bukan ahad. Bukan ahad. Jadi yang ahad itu hanya Allah. Qul huwallahu ahad, hanya Allah. Karena semua makhluk itu terdiri dari unsur-unsur. Maka itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita, jangan pernah kita membayangkan zat Allah. Karena ya bisa kita bayangkan. Yang kita bayangkan semua pasti makhluk. Gitu. Yang terdiri dari unsur-unsur. Jadi kalau Allah maha mendengar, Allah maha melihat, yang dibayangkan seperti kita punya alat pendengaran untuk mendengar, punya alat penglihatan untuk melihat. Karena kalau sudah seperti itu, Allah bukan ahad lagi. Allah menjadi wahid. Gitu. Jadi Allah itu wahid yang ahad. Kayaknya sudah benar itu nama yang diberikan dulu kepada seorang ulama di Indonesia, Abdurrahman Wahid. Benar itu Abdurrahman Wahid, tidak Abdurrahman Ahad. Nah, jadi karena ahad hanya Allah. Jadi Allah itu harus esa dari segi zatnya. Makanya dia esa, dia ahad yang tidak terdiri dari unsur-unsur. Jadi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia ahadnya sampai begitu, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya gitu. Jadi memang dia ya jadi satu yang betul-betul tidak terdiri dari unsur bapak, unsur anak, unsur ini dan sebagainya. Bahkan satu zatnya pun tidak terdiri dari unsur-unsur seperti hanya kita makhluk. Jadi dari segi zat kita harus meyakini betul bahwa Allah itu Maha Esa. Maha Esa dalam arti ahad. Ini dari segi zat. Dan kemudian dari segi sifat, dia pemilik segala sifat Maha. Yang tadi ada dalam Asmaul Husna, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Kaya, Maha Penyembuh, Maha dan lain sebagainya. Jadi kita harus meyakini bahwa yang memiliki sifat Maha hanya Allah. Itu arti kita Rabbun Allah ya. Kalau benar kita ingin tadi istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita, harus kita berpegang Rabbun Allah dalam pengertian ini. Menjadikan Allah pemilik segala sifat Maha. Yang tidak mungkin sifat-sifat itu dimiliki oleh makhluk. Manusia ada yang kaya, tidak ada yang maha kaya. Manusia ada yang berpengetahuan, tapi tidak ada yang maha tahu seperti Allah. Manusia ada yang berkuasa, tapi tidak ada yang maha kuasa seperti Allah. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan makhluk. Karena itu, ya Allah memang tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Sehingga ketika seseorang menyerupakan Allah dengan menyerupakan makhluk dengan Allah, serupa dengan makhluk, apakah itu dari segi zat, dia sudah menyekutukan Allah, sudah musyrik. Menganggap ada ilah lain selain Allah dari segi zat, atau menganggap ada zat lain yang maha tahu selain Allah, musyrik. Dia sudah menyekutukan Allah dari segi sifat. Wah, ini berbahaya betul ini. Kalau sudah sampai jatuh kemusyrikan itu dalam keimanan seseorang, wah itu celaka itu. Sudah mungkin lagi husnul khotimah, itu sudah murtad, sudah musyrik. Nauzubillah. Inna syirka la zulmun azim. Luqman 13, kemusyrikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Allah itu sangat murka betul pada
orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebanyakan kita menganggap menyekutukan Allah itu ketika menganggap ada ilah lain selain Allah. Ya betul, itu salah satunya. Tetapi termasuk menyekutukan Allah itu ketika kita menganggap ada zat lain selain Allah yang maha kuasa, yang maha tahu, yang maha pemberi rizki, yang maha kuasa menyembuhkan, nah, itu sudah menyekutukan Allah, sudah musyrik. Ini hati-hati ya kita dalam hal ini ya, sebab Rasul sudah mengingatkan kepada kita, apabila ada kemusyrikan sebesar zarah, jangan harap seorang itu bisa masuk surga walaupun hanya 1 detik. Walaupun hanya sebesar zarah. Dan di dalam hadis lain Rasul mengingatkan pada kita, hati-hati dengan bahaya kemusyrikan. Terkadang seseorang itu sudah jatuh musyrik di mata Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak menyadari kalau dia sudah musyrik. Kenapa? Seperti tidak sadarnya seseorang kalau di depannya itu ada seekor semut hitam. Kenapa? Ya, karena semut hitam itu kata Rasulullah berada di atas batu hitam dalam ruangan gelap di malam hari. Semut hitam di atas batu hitam dalam ruangan gelap di malam hari. Sampai begitu gambaran Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin akan terlihat? Jangankan semut hitam, atian hidung segede-gede maka tinggali. Itu kalau dalam ruangan gelap di malam hari kan itu. Ini semut hitam di atas batu hitam dalam ruangan gelap di malam hari. Jadi sangat mungkin seseorang itu sudah jatuh musyrik, namun dia tidak menyadarinya. Nah, termasuk dia tidak menyadari kemusyrikan itu ketika dia menganggap ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dibaca di dalam Quran surat Luqman 34, ayat terakhir dalam surat Luqman. Itu ada 5 di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada 5 ilmu Allah yang tidak pernah diajarkan kepada makhluknya. Jadi tidak ada satupun makhluk yang bisa menguasai ilmu ini, yang 5 ini. Karena memang ini tidak pernah diajarkan oleh Allah kepada makhluknya. Yang di antaranya adalah Innallaha ya'lamu ilmu sa'at. Jadi hanya Allah yang mengetahui kapan kiamat itu akan terjadi. Ini nggak ada satupun makhluk yang mengetahui. Jadi jangan pernah ada orang nyanyawanan itu bahwa kiamat akan terjadi sekian tahun lagi, atau ini kiamat akan terjadi sekian bulan lagi dan sebagainya. Boro-boro seorang ulama gitu. Rasul saja berkali-kali ditanya orang kapan kiamat terjadi, Rasul menjawab hanya Allah yang tahu ilmunya itu. Ya. Jadi dulu pernah heboh itu kiamat akan terjadi pada tanggal 12 bulan 12 kalau nggak salah ya, tahun 2012 pada jam 12. Lalu orang banyak terpengaruh ya karena mereka nggak ngerti bahwa sebenarnya itu nggak mungkin ada manusia bisa mengetahui kapan kiamat itu. Jadi itu ilmu yang saya sering ada mendengar ada ustadz yang sangat bersemangat dan bagus sekali ya menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Tapi saya sempat memperhatikan juga ini paling 2 tahun lagi. Nah, ini sudah terlalu jauh gitu ya. Kalau menurut saya terlalu jauh gitu. Itu tidak boleh kita bicara tentang tanda-tanda sudah dekat kiamat. Tapi nggak boleh kita menentukan kapan kiamat itu akan terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, hanya Allah yang maha kuasa menurunkan hujan. Nah, itu ya. Dan kemudian hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui apa yang akan terjadi. Dan hanya Allah yang maha mengetahui apa yang ada dalam rahim. Itu ya. Jadi, dan di mana manusia akan menjemput ajalnya. Nah, ini ilmu-ilmu yang tidak pernah mungkin bisa dimiliki oleh manusia. Jadi, yang akan terjadi itu sesuatu yang tidak mungkin bisa diketahui oleh siapapun, termasuk Rasulullah SAW. Rasulullah tidak tahu apa yang akan terjadi. Andai kata Rasulullah SAW bisa mengetahui apa yang akan terjadi, mungkin perang Uhud tidak akan pernah terjadi. Rasulullah akan mengatakan ini nanti kalau kita kita berada dalam perang Uhud itu bakal pieleheun, ada 70 para sahabat termasuk paman saya Hamzah akan meninggal dunia. Karena itu tong jadilah perang itu, jangan ada yang keluar dari rumah gitu. Ada bakal pieleheun itu mungkin perang Uhud tidak akan pernah terjadi. Semua terjadi karena memang Rasulullah SAW sendiri tidak pernah
terjadi. Maza taksibu ghadan. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi besok hari. Karena itu kalau ada orang mengklaim dirinya bahwa dirinya bisa mengetahui meramal apa yang akan terjadi, maka dia sudah memposisikan dirinya sebagai ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada orang meyakini bahwa si fulan atau seseorang itu dia bisa meramal apa yang akan terjadi, itu maka dia sudah musyrik. Man ata urafan au kahinan fasa'alahu summa fasa'alahu, lalu dia bertanya, barang siapa mendatangi dukun, tukang ramal, paranormal, lalu dia bertanya kepada si paranormal itu, bagaimana nasib saya bulan depan? Apakah jadi saya menjadi direktur misalnya atau gimana? Lalu dia diramal oleh dukun itu, kamu pasti bulan depan akan jadi direktur misalnya, kamu akan bulan depan pasti akan dipromosikan jadi begini dan sebagainya. Pasti kamu akan jadi wali kota, kamu pasti akan jadi menteri dan sebagainya. Dan dia yakin, laqad kafara bima anzala ala Muhammad. Sungguh dia telah kafir terhadap ajaran Islam yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Dia sudah musyrik. Sudah kufur dia, sudah jatuh musyrik. Karena dia sudah meyakini si peramal itu sebagai Tuhan selain Allah. Sementara Allah mengatakan tidak ada yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi ini bukan masalah yang sederhana. Saya kadang-kadang, ya Allah, sering mengeluh sudah ada urusan masalah ini. Karena praktek-praktek kemusyrikan semacam ini masih terjadi banyak di masyarakat kita yang mayoritas Muslim ini. Masih banyak orang percaya kepada paranormal. Malah disebut paranormal itu orang pinter itu. Pinter. Memang pinter ngawadul itu. Pinter ngawadul, pinter nipu itu. Dan yang tertipu itu banyak diantaranya sarjana bahkan. Datang itu menemui paranormal, menanyakan bagaimana nasib dia dan sebagainya. Lalu dia yakin. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau dia tidak yakin? Dia datang misalnya ke dukun, ke paranormal, lalu dia bertanya, minta diramal, lalu si dukun meramal, lalu dia pulang. Kemudian dia tidak percaya, ngaco itu masih paranormal, dukun yang ngaco pisan. Masa saya diramal begini, kan nggak masuk akal itu. Berarti dia tidak yakin. Bagaimana kalau dia tidak yakin? Ya dia tidak jatuh musyrik. Tapi karena dia sudah datang ke dukun itu, dia awalnya sudah punya kemungkinan untuk percaya. Walaupun akhirnya dia tidak percaya. Maka kata Rasulullah dalam hadis Muslim, 40 hari, 40 malam, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Kalau dia sampai tidak percaya, padahal dia sudah datang. Gitu ya. Karena datangnya itu sudah ada niat untuk bisa mau percaya. Gitu. Walaupun akhirnya tidak percaya. Kalau dia terus percaya, yakin, sudah jatuh musyrik. Tapi kalau dia tidak yakin, tidak percaya dengan ramalan si dukun, maka konsekuensinya 40 hari, 40 malam, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ini bukan masalah kecil. Karena Allah dalam sifat-sifatnya itu dia tidak boleh disekutukan itu oleh siapapun itu, makhluknya itu. Jadi hanya Allah yang Maha Tahu, hanya Allah yang Maha Kuasa. Nah, kemudian Allah juga ini yang mungkin akan masuk ke tema kita yang sebenarnya. Allah juga dia Maha Esa dalam aturan dan hukumnya. Nah, berarti seorang mukmin yang percaya akan Allah itu sebagai Allah sebagai lalu dia mengatakan la ilaha illallah, artinya la ma'budah illallah. Tidak ada zat tempat dia mengabdi kecuali Allah. Ini baru dia mengesahkan Allah. Kalau hanya meyakini Allah itu sebagai Tuhan, tapi dia tidak mengabdikan hidupnya untuk Allah, dia belum mengesahkan Allah. Jadi dia harus istiqomah untuk mengabdikan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala di jalan yang diridhai Allah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dia kepada Allah dan bahkan menyempurnakannya dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah, meninggalkan yang haram, kalau mungkin juga dia berikhtiar berjuang untuk meninggalkan yang dimakruhkan oleh Allah. Dia harus istiqomah dalam ketaatan dia untuk mengabdikan hidupnya adalah. Dan dia harus betul-betul mengabdikan hidupnya hanya untuk Allah. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi.
Ini salah satu dari mengesahkan Allah dari segi aturan dan hukumnya. Apa artinya Allah diesahkan dari segi zat kalau dia tidak diesahkan dari segi sifat? Apa artinya Allah diesahkan dari segi zat kalau dia mengabdikan hidupnya bukan untuk Allah? Maka seorang mukmin sebagaimana dalam Al-An'am 162 atau mungkin ini menjadi pilihan doa iftitah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Harus lillah. Harus lillah. Kita harus istiqomah dengan prinsip ini. Bahwa bukan hanya sholat saya, tapi wa nusuki seluruh hidup saya. Bahkan wa mahyaya, ya, seluruh ibadah saya, bahkan wa mahyaya seluruh hidup saya per detik. Sebagai pribadi saya mengabdikan diri pada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban saya yang terkait dengan hablum minallah, sholat, saum, haji dan sebagainya. Sebagai suami, saya melaksanakan kewajiban saya sebagai suami, mendidik dan mempertanggungjawabkan keislaman dan kesolehan istri dan anak-anak saya, seluruh keluarga. Sebagai istri, saya mendampingi tugas suami. Sebagai anak, saya berbakti pada orang tua. Sebagai anggota masyarakat, sebagai dokter, sebagai ini, sebagai apapun yang saya lakukan, apapun yang saya lihat, apapun yang saya dengar, apapun yang saya pikirkan, semua harus saya niatkan lillahi rabbil alamin. Dan saya harus istiqomah di situ. Begitu saya tidak istiqomah lillahi rabbil alamin untuk yang semua yang saya lakukan, saya sudah keluar dari siratal mustaqim, sudah keluar dari garis siratal mustaqim. Celaka kalau kita kemudian mati di luar garis itu. Nauzubillah min dzalik. Maka kita harus istiqomah di situ. Makanya di dalam surat Al-Fatihah yang ini kita ikrarkan kembali dalam sehari semalam minimal 17 kali, kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang menguasai bahasa Arab tentu memahami betul dalam susunan kalimat bahasa Arab yang terdapat fiil, kata kerja, itu berbeda dengan susunan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia itu susunannya adalah subjek, predikat, objek. Misalnya ibu pergi ke pasar, ibu subjek, pergi predikat, ke pasar objek. Ayah membaca koran, kan itu. Ali memukul anjing. Itu kan susunan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, itu predikat didahulukan, baru kemudian subjek, baru objek. Jadi dalam contoh tadi misalnya, ibu pergi ke pasar, dalam bahasa Arab, pergi ibu ke pasar. Sahabat al-um ila suq. Hasan memukul anjing. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, memukul Hasan anjing. Begitu. Doroba Hasan al-kalba. Jadi memang begitu susunan dalam bahasa Arab. Untuk susunan kalimat yang baik, kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab ketika itu ada kata kerja. Jadi membaca ayah Quran, bukan ayah membaca Quran, tapi membaca ayah Quran. Jadi dalam kalimat ini, iyyaka na'budu, iyyaka itu objek, objek, maf'ul bih. Sedangkan subjek dan predikatnya na'budu. Jadi kalau mengikuti susunan bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, harusnya ayat ini berbunyi na'budu iyyaka. Wa nasta'in iyyaka. Disinilah luar biasanya Al-Quran. Kaidah bahasa Arab khusus untuk ayat ini dilanggar. Maka ini semakin membuktikan mustahil Al-Quran itu adalah karya Nabi Muhammad yang ummi, yang tidak pernah sekolah, tidak pernah bangku sekolah. Bayangkan, Pak, kok kenapa di ayat ini kaidah bahasa Arab dilanggar? Harusnya kan jadi na'budu iyyaka. Kenapa dilanggar? Sebab kalau kata na'budu iyyaka, na'budu dahulukan, kami mengabdi. Kepada siapa? Enggak jelas, Pak. Bisa kepada siapa saja. Kami mengabdi kepada Mbah Jamrong, kami mengabdi kepada ini, kami mengabdi kepada itu, mengabdi kepada itu, dan sebagainya. Bisa kepada siapa saja kita mengabdi. Baru kemudian jelas mengabdi pada Allah setelah muncul kata iyyaka.
Kami mengabdi hanya kepadamu. Berbeda dengan kata iyyaka didahulukan. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Maka tertutup peluang pengabdian kepada selain Allah. Tertutup sama sekali peluang karena sudah ditutup dengan kata iyyaka yang didahulukan. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Maka tidak ada mungkin bagi seorang mukmin yang istiqomah di jalan Allah kalau dia ingin husnul khotimah, kecuali dia harus mengabdikan hidupnya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada yang lain. Saya tidak mungkin mau mengabdi kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalau saya paling berbakti pada orang tua dalam rangka mengabdi kepada Allah. Saya berbakti kepada masyarakat dalam rangka saya mengabdi kepada Allah. Semua hidup saya harus saya niatkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya abdulnya Allah, hambanya Allah, bukan hamba siapapun. Saya hambanya Allah. Hidup saya hanya untuk mengabdi kepada Allah. Termasuk saya hanya akan mengabdi kepada negara dalam rangka saya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya siap berbakti pada masyarakat. Saya siap berbakti untuk negara. Kalau itu dalam rangka mengabdi pada Allah karena hidup saya hanya untuk lillahi rabbil alamin. Begitu pula wa iyyaka nasta'in, bukan nasta'in iyyaka. Kalau nasta'in didahulukan, kami memohon pertolongan hanya pada kami memohon pertolongan sebelum muncul kata iya kan bisa kepada siapa? Bisa kepada siapa saja. Saya minta tolong pada si A, saya minta tolong pada si B, saya minta tolong pada dokter, saya minta tolong pada si siapa bisa saja. Terbuka kepada siapapun, tapi didahulukan kata iyaka hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan untuk meyakinkan kita bahwa tidak ada yang kuasa menolong kita kecuali Allah. Dokter boleh membantu saya, menolong saya, membantu saya, mengobati saya, dan sebagainya. Orang lain boleh menolong saya. Tetapi yang maha kuasa menyembuhkan saya hanya Allah. Yang maha kuasa menolong saya hanya Allah. Sejuta orang mau menolong saya, kalau Allah tidak izinkan, tidak akan pernah saya tertolong. Sejuta dokter, mohon maaf ini para dokter ya, ini keimanan yang harus kita pegang. Sejuta dokter misalnya, mau menyembuhkan penyakit saya, tidak akan pernah sembuh penyakit saya kalau Allah tidak mengizinkan. Karena hanya Allah yang maha kuasa untuk menyembuhkan. Faiza maritu fahuwa yasfi. Dokter hanya berikhtiar, berusaha. Saya punya pengalaman ini ya, punya pengalaman. Sering kali saya mendapat hal seperti ini, tapi nanti boleh didiskusikan lah mungkin oleh bapak para dokter. Saya ada pengalaman 2 kali pengalaman dalam hidup yang sangat berharga ini terkait masalah yang satu ini. Yang pertama terjadi pada ibu saya. Ibu saya dulu almarhumah. Itu konon mungkin dugaan pertamanya tidak tepat gitu ya. Hingga akhirnya setelah sekian lama dirawat ternyata baru diketahui kalau beliau itu serosis. Kalau nggak salah fungsi hatinya itu hanya tinggal 25%. Jadi hepatitis B. Belakangan akhirnya dinyatakan bahwa itu hepatitis B. Jadi fungsi hatinya hanya tinggal 25%. Jadi saya ingat saya mendampingi cukup lama di Hasan Sadikin. Dan beliau berapa kali koma. Kalau nggak salah sampai 14 kali dalam keadaan koma itu ya. Kalau selain koma baru prakoma gitu karena sudah hafal gitu ya, manggil kebetulan ada dokter tetangga, kita sudah siapkan komafusin gitu, sampai hafal juga saya itu, gantung pakai rafia itu asal masuk biasanya sebotol sudah normal karena racun itu sudah tidak terini lagi oleh fungsi hatinya yang tinggal 25%. Satu ketika masuk ke rumah sakit itu dalam posisi koma, saya sendiri tidak melihat waktu itu. Cuman para perawat yang bercerita baru pertama kali menemukan pasien dengan penyakit serosis itu dengan mengeluarkan darah sebanyak itu, hampir dari semua ini keluar darah. Dan si nadi ini sudah nggak teraba lagi, Pak. Dan sampai padahal beliau harus transfusi karena darah banyak keluar, beliau juga harus
harus apa, dan untuk itu dokter bedah terpaksa mengambil dari kaki di venaseksi kalau nggak salah dok ya. Nanti kalau ada saya salah istilahnya, itu biasanya kata dokter bedah itu cukup 15 menit lah. Ini sampai 1 jam Pak untuk masukkan jarum untuk transfusi dari kaki di venaseksi ya. Saya ingat pada waktu itu ada seorang dokter senior yang di ruang 11 itu malam-malam itu cerita pada saya, Pak Tian katanya, salah seorang dokter yang menangani ibu saya sampai sekarang masih hidup, beberapa di antaranya sudah meninggal. Salah seorang di antaranya masih ada, Ibu Dr. Aminah. Bisa tanyakan pada beliau ini. Waktu itu dokter senior itu mengatakan, latihan apa sebaiknya dibawa pulang aja. Maksudnya apa dokter bilang? Itu saya ingat betul di ruang 11 itu ya, di depan itu obrolan jam 8 malam itu. Nah, kata dokter itu, apa yang mau diharapkan lagi? Oh, saya besar harapan. Saya masih punya besar harapan. Bersama kita masih ada Allah. Dan bagi Allah yang kita yakini, tidak ada sesuatu yang mustahil. Silakan saja 1000 dokter mengatakan mustahil. Saya tetap dengan keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggal menyatakan kun, fayakun, jadi. Kewajiban kita ini hanya berusaha. Loh, saya sebagai anaknya, sebagai anak kandungnya, nggak punya ilmu menangani ini karena saya bukan seorang dokter. Yang bisa saya lakukan adalah membawa ibu saya ke rumah sakit untuk menyerahkan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kata Allah dalam Al-Qur'an, tanyalah pada orang yang punya ilmunya jika kamu tidak tahu. Maka para dokter silakan berikhtiar. Soal nanti berhasil sembuh atau tidak, bukan dokter yang menentukan. Maaf saya bilang dok. Yang akan menentukan Allah Subhanahu wa taala. Salah besar kalau kita tidak berusaha, itu kewajiban kita. Soal berhasil bukan dokter yang menentukan. Saya tidak akan pernah menuntut dokter kalau tidak berhasil. Ya kecuali kalau dokter itu malpraktek, mungkin ya itu ada cara untuk menuntut kalau itu malpraktek. Tapi kalau itu sudah ikhtiar sesuai dengan ilmunya, nggak bisa dituntut. Memang bukan dokter yang menentukan hasil. Nggak pernah kita manusia menentukan hasil. Jadi ceritanya akhirnya tetap ibu bertahan di rumah sakit itu, dari ruang ICU kembali ke ruangan. Waktu itu saya ingat malam Jumat. Ada kakak saya perempuan terbesar itu menangis karena dia tinggal di Jakarta. Jadi jarang ketemu dengan ibu. Sampai dia, karena sudah dari dokter sudah ada pernyataan begitu, dia menganggap sudah nggak mungkin ketemu lagi. Sehingga dia sempat berdoa, ya Allah, izinkan saya hanya untuk 1 menit saja ingin bicara dengan ibu gitu. Dia sampai pingsan kakak saya orang besar perempuan. Rupanya waktu sudah di ruangan, ibu belum sadar juga. Saya malam Jumat itu mendampingi beliau gitu ya. Beliau berbaring dalam keadaan tidak sadar. Saya ingat waktu itu saya mencoba baca Al-Quran, baca surat Al-Kahfi. Ada beberapa ayat dalam surat Al-Kahfi itu yang sering dibacakan oleh almarhum ayah saya kalau mengimami sholat. Sehingga kita semua keluarga itu, istri, anak-anaknya hafal karena sering ayah membaca itu. Jadi pas saya membaca ayat itu, inilah kemahakuasaan Allah ya. Jadi seperti mungkin memori di ibu saya, seperti diingatkan lagi mungkin, atau Allah alam saya nggak tahu. Karena orang biasanya kalau sadar itu kan buka mata, lalu lihat kanan kiri, kan biasanya gitu. Ini enggak, seperti loncat, duduk gitu. Saya pun kaget. Saya langsung peluk ibu saya baringkan lagi pelan-pelan itu. Sadar Pak. Akhirnya beliau sadar dan kemudian ya baru meninggal dunia 4 tahun setelah peristiwa itu. Beliau kembali lagi sehat lagi. Apa tidak mungkin Pak? Apa yang mustahil? Semua bisa terjadi dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu pengalaman saya. Pengalaman yang lain. Ada seorang pria namanya mungkin nggak perlu juga saya sebut namanya, seorang pria.
Dia dulu mimpin radio swasta di Bandung. Suatu ketika dia telepon saya. Ini cerita tahun 80-an, 86, 88 lah gitu. Perhatian katanya, kenalkan saya, nama Anu, saya memimpin radio swasta di Jalan Riau. Waktu itu tempatnya di Jalan Riau. Saya ingin sekali ketemu, kata beliau. Cuman saya sudah 1 bulan ini nggak keluar rumah. Kalau Bapak tidak keberatan, punya waktu, bisa nggak nengok saya? Saya dari obrolan ini, perkenalan ini, saya sudah berani menyimpulkan, ini orang sedang punya masalah besar. Sebulan nggak keluar rumah. Satu ketika saya datang ke rumahnya, saya ingat betul waktu itu dia pakai jas dasi. Saya tanya, Anda mau keluar atau baru pulang atau gimana? Enggak, saya sudah 1 bulan nggak keluar rumah. Dalam hati saya, kok kenapa pakai jas dasi gitu. Tapi sudahlah, saya nggak mau perpanjang itu ya. Entah dia ingin menghormati kedatangan saya atau gimana, wallahu a'lam. Lalu mulailah cerita, Pak Tian katanya. Ada sesuatu yang mengganggu saya selama 1 bulan ini. Yang ingin saya tanyakan. Pertama, saya seorang Muslim. Tapi jangan pernah Bapak tanyakan saya tentang sholat, tentang kewajiban sebagai seorang Muslim. Saya bukan orang yang taat dalam agama. Saya ahli maksiat. Kalau mau tanya maksiat, saya ahlinya. Pertanyaan saya katanya, manusia seperti saya masih mungkin nggak bertobat? Itu pertanyaan pertama. Kalau memang masih mungkin bertobat, bagaimana cara saya bertobat? Pertanyaan yang kedua, bagaimana saya harus menebus kesalahan saya selama ini gitu, dalam 3 bulan ke depan ini? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Pertama, akhirnya saya jawab, dosa sebesar dan sebanyak apapun, Allah siap untuk menghapus semua dosa. Sampai Rasul mengatakan, jika ada salah seorang di antara kalian memiliki dosa lebih besar dari Gunung Uhud. Gunung Uhud adalah gunung terbesar di Madinah. Makanya itu yang diambil contoh oleh Rasul. 6 km kalau nggak salah ini, luasnya itu. Lalu dia bertobat, Allah siap untuk menghapuskan. Caranya bagaimana? Ya tinggal kita bertobat. Ini ada kriteria tobat, ada 5 kriteria tobat, 1, 2, 3, 4, 5, saya jelaskan. Lalu yang kedua, bagaimana kamu harus beribadah selama 3 bulan ini? Tidak ada ibadah khusus untuk Anda sebenarnya. Ibadah ada standar, ini ibadah yang wajib, ada yang sunnah, dan sebagainya. Lakukanlah seperti itu. Cuman kenapa harus dibatasi 3 bulan? Ya, umur saya tinggal 3 bulan lagi. Bulan Agustus 3 bulan lagi. Saya innalillahi. Loh, kata siapa ini? 5 dokter yang menyatakan ini, Pak. Lalu dia sebutkan 5 itu, 3 di antaranya saya kenal. Ya, itu secara perhitungan manusia, saya bilang seperti itu. Tetapi tidak sepenuhnya perhitungan manusia itu bisa benar. Kita punya Allah yang Maha Kuasa. Hilangkan perasaan itu. Pantas dia sebulan sudah nggak mau keluar rumah. Sebenarnya tinggal ngitung aja sampai bulan Agustus mungkin usia dia. Rupanya dia punya kanker ganas. Jadi dia perlihatkan separuh badan itu bekas operasi dan kemo sudah berulang-ulang dan akhirnya ya dokter sudah angkat tangan. Saya bilang sekarang gini saja. Niat Anda untuk bertobat segera laksanakan. Mulailah Anda melakukan ibadah. Nanti besok lusa, ayo kita keluar dari rumah. Saya bilang, kita makan-makan. Nanti kalau saya ada waktu, saya bilang, saya telepon. Saya ajak dia makan. Lama saya nggak ketemu. Lalu tiba-tiba dia minta saya untuk khutbah nikah. Alhamdulillah saya kata sudah ketemu calon istri. Saya mau menikah. Alhamdulillah. Cuman sayang betul waktu itu saya sudah punya jadwal sehingga nggak bisa saya penuhi. Lama lagi tidak ketemu di Asia Afrika. Habis ceramah di Bank Eksim, waktu itu masih namanya Bank Eksim sebelum bergabung dengan Bank Mandiri. Saya mau pulang, dia ada. Loh, kok saya bilang ada di sini? Loh, istri saya kan karyawati di sini. Oh, alhamdulillah. Lama lagi tidak ketemu, dia bawa anak kecil, laki-laki. Siapa ini? Saya bilang, ini anak saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
lagi nggak ketemu sudah berewokan pakai topi haji. Saya tanya, ya naon dewa ya? Alhamdulillah Pak Kiai, saya sudah haji dengan istri saya. Subhanallah, alhamdulillah. Ring saya ganggu, bagaimana dengan bulan Agustus itu? Bagaimana bulan Agustus? Dia baru meninggal dunia tahun 2000, berapa saya hitung-hitung 30 tahun. Ketika dari vonis dia yang 3 bulan itu. Baru meninggal 30 tahun kemudian. Baru sekitar 6 tahun yang lalu lah dia meninggal dunia. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita menggantungkan harapan. Kita salah besar sebagai manusia kalau tidak berikhtiar, berusaha. Tapi ikhtiar dan usaha kita tidak akan pernah menentukan hasil. Karena itu seorang dokter muslim, dia akan mengobati pasien dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ilmunya, yang memang itu adalah kewajiban kita sebagai manusia untuk melakukan. Tapi tetap kita menggantungkan hanya harapan kesembuhan pasien kita atau diri kita sendiri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tauhid. Tauhid yang harus kita jaga betul supaya kita tetap berada dalam tauhid, dalam la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ma'budu illallah. Kita hanya mengabdikan hidup ini untuk Allah dan kita hanya menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita istiqomah dengan prinsip seperti ini, mengesahkan Allah dari segi zat, mengesahkan Allah dari sifat, mengesahkan Allah dari segi aturan dan hukumnya, sehingga kita taat mengabdikan hidup di jalan Allah sampai akhir hayat kita, barulah Allah menjanjikan surga. Para malaikat akan menjemput kita pada saat sakaratul maut dan memberi kabar, salamun alaikum, selamat atasmu, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kamu ke dalam surga sebagaimana yang Allah janjikan oleh sebab amal perbuatan yang telah kamu lakukan. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita akan lanjutkan bahasan ayat ini. Bagaimana orang yang husnul khotimah itu akan dijemput oleh rombongan malaikat pada saat sakaratul. Saya kira inilah saja, saya kira dalam waktu 1 jam ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan prinsip yang sangat mendasar ini bisa kita jaga, Pak. Kalau kita meleset sedikit dalam ibadah, Allah Maha Pengampun. Kalau kita meleset sedikit dalam ibadah, mudah-mudahan tertutup oleh ibadah kita yang lain. Tapi kalau meleset sedikit dalam prinsip akidah, auzubillah, satu besar zarah sebesar atom kemusyrikan ada pada diri seorang, maka jangan harap dia bisa masuk surga walaupun hanya 1 detik. Mari kita pegang istiqomah kita dalam prinsip akidah ini supaya kita selamat di jalan Allah sampai akhir hayat. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja barangkali ada waktu 15 menit untuk sesi pertanyaan. Silakan, udah ada yang mengajukan. Prof. Dedi, silakan, Bro. Masih di mute, Prof. Masih di mute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Adri. Pak yang terhormat, Pak Atian, saya ingin bertanya mengenai doa bersama nih. Doa bersama lintas agama. Kalau misalnya yang memimpinnya itu kebetulan seorang muslim, kita bagus, artinya memohon kepada Tuhan yang sama. Tapi seandainya memimpinnya ini berbeda agama, nah bagaimana sikap kita? Apakah kita diam, tidak mengaminkan, atau meninggalkan? Dan bagaimana pula teman-teman kita yang beragama Islam dibawa oleh yang memimpin doa kepada Tuhan yang tidak sama dengan kita? Itu mohon pendapat Pak Tian. Satu lagi Pak Tian tadi mengenai musyrik walaupun sebesar darah yang ada di kita tidak akan pernah masuk surga. Nah, pertanyaan saya, bagaimana musyrik yang tidak disadari, ya, yang tidak disadari seperti tadi yang disampaikan. Nah, kita bagaimana akan tobat? Kita kan tidak tahu bahwa itu suatu musyrik.
tidak tobat terus, karena kita tidak tahu. Itu mohon tanggapan Pak Atian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini satu fenomena yang sangat aneh yang sekarang sedang terus dikembangkan, yaitu doa bersama lintas agama. Ini nggak tahu apa maksudnya ya. Maksudnya mungkin supaya kita semakin menunjukkan kebersamaan, tapi urusan akidah nggak bisa dipermainkan seperti ini. Soalnya tidak akan terganggu kebersamaan itu kalau kita berdoa kepada Tuhan yang kita yakini masing-masing. Gitu. Jadi yang benar saya kira kalau seorang Muslim memimpin doa, ya memimpin doa, lalu kemudian mengatakan kepada yang bukan Muslim, saya persilahkan dengan segala hormat untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dia juga nggak bisa mengaminkan ketika saya berdoa kepada Allah, karena Allah bukan Tuhan mereka. Jadi ini sudah mencampur adukan keyakinan dengan hal yang tidak jelas seperti ini. Ya. Jadi saya pikir makin ngawur ini ya. Jadi soal keyakinan itu biarkanlah berjalan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi kalau saya sebagai seorang Muslim diminta untuk memimpin doa, lalu saya tahu bahwa di komunitas yang saya sedang berada itu dan juga yang bukan Muslim, biasanya saya akan mengatakan mohon maaf, saya Muslim akan berdoa, dan kepada saudara-saudara saya yang bukan beragama Islam, dengan segala hormat saya persilahkan untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing, tanpa dia harus mengaminkan doa saya. Tanpa saya harus paksa dia harus mengaminkan doa saya. Karena bagaimana dia mengaminkan doa saya sedangkan saya minta kepada Allah, Tuhan yang tidak dia imani. Dia mengimani Tuhan yang lain. Nah begitu juga. Jadi sebaiknya urusan akidah, urusan ibadah ini jangan dicampur adukan seperti itu. Gitu. Insya Allah kita tidak akan terganggu rasa toleransi dengan kita tidak harus sampai seperti ini. Selama ini bisa berjalan toleransi tanpa harus kita mencampur adukan akidah dan ibadah sehingga tidak jelas seperti itu. Kalau akidah saja ini nanti mungkin dalam ibadah nanti kita sholat semua harus ikut sholat gitu. Ini ngawur itu. Insya Allah toleransi akan bisa kita justru dengan kita menghormati hak orang lain untuk punya keyakinan yang berbeda dengan kita dan kita persilakan dia untuk meyakini dengan keyakinannya, beribadah dengan keyakinannya. Itu sudah toleransi yang luar biasa dan kita akan bisa menjaga toleransi baik-baik. Yang kedua, memang satu prinsip bahwa tidak ada dosa terhadap sesuatu yang tidak kita sadari. Itu hanya kalau sesuatu itu tidak kita ketahui, karena memang kita tidak berusaha untuk mengetahuinya, kita jadi berdosa karena tidak berusaha mengetahui. Tetapi kalau tidak sadar kita bahwa itu adalah sebuah kemusyrikan. Saya seperti gini, Pak. Jadi kalau saya ambil contoh sekarang, sangat luar biasa banyak itu praktek kemusyrikan itu masih dilakukan oleh saudara-saudara kita Muslim. Banyak sekali. Banyak sekali. Kalau kita kupas ini luar biasa, panjang lebar itu. Saya hanya berharap sekarang mudah-mudahan ya Allah, mereka tidak menyadari kalau itu musyrik. Dan yang jadi persoalan kita, kenapa para ulama tidak segera mengingatkan? Apakah para ulama tidak tahu kalau itu adalah praktek kemusyrikan? Nggak mungkin, Pak. Tapi karena itu mungkin banyak dilakukan oleh komunitas tertentu, ya mungkin kalau nanti disampaikan mereka akan tersinggung dan sebagainya, akhirnya memilih untuk tidak disampaikan. Berat kita di akhirat, Pak. Kalau mereka sampai tidak sadar, insya Allah mereka akan selamat, Pak. Mereka tinggal menjawab pada Allah, ya Allah saya tidak mengira kalau ini musyrik. Apa yang saya lakukan ini musyrik. Kunaon si eta tengah bejalan. Ini kita yang kena, Pak. Kita yang kena. Makanya Pak Dedi, saya dulu di awal-awal, saya baru pulang dari Mesir, komunitas ini yang paling banyak mengundang saya, Pak. Ini saya terbuka aja. Komunitas ini yang paling banyak mengundang saya. Dan saya melihat praktek-praktek itu. Saya nggak bisa mendiamkan itu. Pelan-pelan saya mulai sampaikan. Tapi mereka susah juga menerima itu. Sehingga lebih memilih untuk tidak mengundang saya lagi.
daripada mereka tersinggung gitu. Saya lebih siap untuk tidak diundang lagi daripada saya tidak menyampaikan. Saya berat sekali nanti di akhirat itu akan dituntut oleh mereka. Jangan dikira orang di sekitar kita ini tidak akan menjadi lawan kita. Saya membayangkan Dedi yang namanya Yaumil Hisab. Yaumil Hisab itu hari pengadilan. Itu kira-kira gambarannya seperti pengadilan di dunia. Ya, walaupun tentu hakim tunggalnya Allah Maha Adil, Maha Tahu. Tapi kira-kira seperti itu. Masing-masing kita ini akan mencari kambing hitam untuk melepaskan kita dari kesalahan. Suami akan menyalahkan istri, istri menyalahkan suami kalau memang ada kesalahan. Maka orang-orang musyrik itu mungkin akan mengatakan, ya Allah, kami memang tidak tahu kalau itu musyrik. Kenapa sih si Atian ini tidak mengingatkan saya, tidak mengingatkan kami? Berat sekali saya harus menghadapi itu, Pak. Saya pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa tidak kamu ingatkan? Itu kalau padahal kamu tahu. Kalau yang tidak tahu dan tidak sadar, insya Allah bebas. Paling dia mungkin berdosa kalau sampai tidak ada usaha untuk tahu. Dia paling berdosa di situ. Tapi kemusyrikannya tidak akan menjatuh musyrik karena dia tidak tahu. Karena tidak sadar. Mudah-mudahan nanti di penjelasan kita dalam lanjutan bahasan kita akan sampai kenapa Allah menyatakan bahwa sebaik-baik yang harus kita lakukan di jalan Allah adalah menyampaikan yang hak dan mana yang hak dan mana yang batil. Itu adalah ungkapan yang terbaik yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Saya kira itu Pak Dedi. Ya, terima kasih Pak Atian. Enggak, Pak. Baik, Ustaz Jazakallah atas jawabannya, Ustaz. Ada 2 pertanyaan yang masuk. Mungkin ini akan menjadi 2 pertanyaan yang pemungkas saja barangkali, karena nanti kita akan diisi doa untuk penutup, untuk doa kepada para keluarga besar kita yang saat ini diuji dengan pandemi ini. Dari Dr. Ina, bismillah izin bertanya Ustaz. Akhir kondisi hidup seseorang hanya Allah yang tahu. Bagaimana menempatkan doa semoga husnul khotimah bagi seseorang yang sudah meninggal? Gitu, Ustaz. Iya. Kan gini, Pak. Husnul khotimah itu Pak, tidak hanya saat seseorang itu meninggal, Pak. Bisa saja ini cerita yang akan datang sebenarnya, Pak. Cerita nanti akan datang. Bahwa nanti bisa saja seseorang itu su'ul khotimah pada saat dia meninggal. Tapi dalam beberapa waktu, beberapa saat dia menjadi husnul khotimah. Karena mengalirnya doa-doa. Kan bisa saja seseorang itu pada saat sakratul maut, dia termasuk orang yang harus masuk neraka. Su'ul khotimah berarti pada saat itu. Tapi hanya dalam hitungan, katakanlah hitungan 20 di bawah 24 jam, dia sudah ditetapkan menjadi ahli surga. Karena mengalirnya doa-doa dari orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah. Misalnya 40 kata hadis itu orang mendoakan dengan ikhlas, pasti oleh Allah diterima. Kalau yang 40 orang itu mendoakan, Allah ampuni seluruh dosanya. Diampuni. Ya sudah selesai, Pak. Sampai di alam barzah dia sudah menjadi calon surga. Dia husnul khotimah. Jadi tidak ada salahnya kita mendoakan husnul khotimah bagi orang yang sudah meninggal dunia. Husnul khotimah selama dia sampai kiamat, dia masih punya peluang untuk terjadi perubahan. Yang mungkin kita pernah membaca hadis, ada seorang di kata Rasulullah di alam kubur itu sedang disiksa karena sudah ditetapkan dia calon neraka. Tiba-tiba malaikat berhenti menyiksanya. Maka ditutuplah tabir alam gaib tentang neraka, sehingga yang terbuka sekarang adalah tabir alam gaib tentang surga. Dia pun melihat surga. Kan dia bertanya, apa yang terjadi pada malaikat? Lalu malaikat mengatakan, kamu nggak jadi masuk neraka, sekarang kamu ahli surga. Loh kok bisa begini, kenapa itu? Ya karena Allah sudah mengampuni seluruh dosa kamu. Dia pasti penasaran lagi dan bertanya pada malaikat, kenapa tiba-tiba Allah mengampuni seluruh dosa saya? Dijawab oleh malaikat, karena Allah sudah mengabulkan doa anak saleh yang kamu tinggalkan. Dia jadi husnul khotimah juga ya. Jadi ada saya ngerti ini pertanyaan ini karena ada seorang ustadz mungkin yang mengatakan keliru kita mengatakan husnul khotimah pada orang yang meninggal. Ya, husnul khotimah enggak kita hitung pada saat sakratul maut saja. Selama sebelum
kiamat terjadi dan sebelum seorang itu masuk neraka, masih punya peluang dia untuk berubah selama di alam kubur, karena yang hidup masih mungkin bisa membantu dia, belum lagi amal jariah dia, ilmu yang bermanfaat, mengalirnya doa dari anak yang saleh dan doa dari orang soleh sangat mungkin membuat dia tetap husnul khotimah, tidak masuk neraka, walaupun pada saat sakaratul mautnya dia ditetapkan ahli neraka, itu masih mungkin berubah. Jadi doakan saja husnul khotimah, karena juga kita nggak tahu selama dia tuh mukmin. Kecuali kalau dia mati kafir, nah itu udah pasti tidak mungkin husnul khotimah, karena orang kafir itu mati dalam kekafiran, siapapun yang mendoakan pasti Allah tidak akan mengabulkan, berarti dia akan tetap dalam kekafirannya dan tetap. Nah, itu kalau itu nggak mungkin kita doakan. Kalau dia mukmin doakan husnul khotimah. Mudah-mudahan kalau tidak husnul khotimah pada saat sakaratul maut, dia husnul khotimah begitu sampai di alam barzakh atau beberapa saat setelah berada di alam barzakh. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Isti Harwanti. Assalamualaikum Ustadz. Barakallahu fiik, izin bertanya. Ini mohon penjelasan Ustadz. Apakah berbeda antara penyebutan Allah dengan Rob? Itu Ya. tadi ya, silakan mohon pencerahannya Ustadz. Iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabbul Alamin. Jadi Rabb itu berarti Tuhan. Ya. Jadi Rabbuna, Rabb itu salah satu di antara sebutan untuk Tuhan. Jadi boleh kita menyebut dengan Rabbana, ya, tetapi sebaiknya tetap kita sebut Rabbunallah, Allahu Rabbana, Allahumma Rabbana, ya. Nah, tapi kalau Rabbnya sendiri juga sudah menjadi sebutan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Rabb itu sebagai Tuhan, sebagai pendidik, pencipta, pemelihara. Jadi Rabb itu begitu itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tuhan sebagai pendidik. Seperti dalam doa kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani. Rob di situ adalah pendidik, sedang mendidik. Jadi Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pendidik. Lalu ketika kita dituntut oleh Allah untuk berikrar di alam barzakh, di alam ruh, bisa dibaca di Al-A'raf 172, Allah menyatakan, alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini adalah Rob kalian? Maka waktu itu roh kita manusia menjawab, qalu bala syahidna. Benar, kami bersahadat, kami bersaksi, engkau adalah Rob kami. Jadi pada waktu itu Allah menuntut kita bersaksi, Allah sebagai Rob. Sebagai Rob, ya. Sebagai Rob. Belum sebagai ilah. Karena ilah itu punya pengertian pengabdian. Ilah itu ma'bud, zat tempat mengabdi. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Nah, kenapa tidak alastu bi ilahikum, tapi alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini adalah Rob kalian? Karena pada waktu itu kita hanya dituntut meyakini Allah itu sebagai pencipta, sebagai pemelihara, sebagai pendidik. Belum dituntut mengabdi. Di alam ruh kita belum mengabdi. Kita mengabdi kita lahir ke alam dunia ini. Baru kita menjadikan Allah sebagai ilah kita untuk mengabdi. Kalau Rob itu masih dalam bentuk. Jadi kalau ada manusia meyakini Tuhan itu ada, ya, Allah itu ada, tapi dia belum mau mengabdi pada Allah, dia baru menjadikan Allah hanya sebagai Rob, belum menjadikan Allah sebagai ilah. Jadi sekali lagi penyebutan Rob itu benar boleh kita menyebut Allah, tapi akan baik sekali kalau kita sertakan dengan tetap menyebut asma Allah. Isim zat Allah yang utama adalah Allah. Jadi Rabbunallah. Alladzina yaquluna Rabbunallah, innalladzina qalu Rabbunallah. Sesungguhnya mereka orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Dan Allah itulah isim zatnya. Rabbana, boleh kita berdoa seperti itu. Rabbighfirli, Rabbi. Itu sebutan lain, nama lain dari Allah adalah Rabb. Qul a'udzu bi rabbin nas. Rabbin nas, Tuhannya manusia. Ya, jadi Rabb itu salah satu dari isim Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita menyebutnya. Tapi sekali lagi sebaiknya kalau kita berdoa, nama Allahnya harus kita sebut supaya semua asma Allah itu terbawa. Jadi kalau kita menyebut ya Allah, maka itu sudah terbawa 99 asma Allah. Karena itu nama-nama yang menyertai
nama asli Allah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, Bu. Baik, syukuran jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Alhamdulillah waktu sudah di penghujung di dalam kegiatan kajian online kita pada malam hari ini. Sebelum ditutup Ustaz, mungkin kita mohon untuk dipimpin doa bersama, terus untuk para keluarga besar kita semua yang ada di rumah atau dimanapun, dan juga keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, baik itu para tenaga kesehatan, para dokter, para perawat, dan juga para pegawai yang saat ini sedang sakit. Dan juga kami mendapatkan informasi bahwa salah seorang guru kita yang biasa juga mengisi di dalam kajian online ini, yaitu Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Saat ini beliau juga terpapar dan beliau saat ini bergejala. Juga kita sama-sama mohon doakan, dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesembuhan, pertolongan, serta pandemi ini diangkat dari muka bumi. Mohon perkenannya Ustaz. Ya, termasuk juga Pak Miftah ya. Pak Miftah. Oh iya, betul. Beliau juga sedang ya, berjuang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Waktu saya meninggalkan RSIS, menurut dokter juga ada 8 tenaga medis, dokter juga sedang di ICU, bahkan salah seorang ya kemudian meninggal dunia ya. Untuk itu semua kita doakan yang meninggal mudah-mudahan syahid ya, karena mereka sudah berjuang. Saya kemarin beberapa hari di RS merasakan betul bagaimana perjuangan para dokter dan tenaga medis dalam mengatasi COVID-19 ini. Mereka adalah luar biasa. Para pejuang pantaslah kalau mereka disebut syahid ketika mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dilindungi semua oleh Allah dan diberi kekuatan, terutama bapak-bapak dan memang yang akan terus berjuang untuk ya berikhtiar mengobati para pasien yang sangat mungkin juga kita malah jadi terpapar, nauzubillah ya. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wadkhulhum fi jannatika an-na'ima ma'asy-syuhada'i was-shalihin wa ma'a nabiyikal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ta'assamna 'alal 'izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil maliki wal malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna al-bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkari wal baghi. Isrif 'anna al-bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkari wal baghi. Isrif 'anna al-bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkari wal baghi. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita semua, sekali lagi Bapak Ustadz Kiai Haji Atian Ali yang telah menyampaikan tausiahnya ilmu kepada kita semua dan juga telah memanjatkan doa bersama kita semua. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita, diberikan rezeki berupa kepahaman atas setiap ilmu, dan juga Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Alhamdulillah, acara pada malam hari ini telah berakhir. Terima kasih kepada Pak Kiai, pada pimpinan fakultas, dan juga keluarga besar fakultas dan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Semoga keberkahan ini senantiasa terus ada untuk diri kita, kesehatan untuk diri kita semua, dan Allah jauhkan kita dari segala macam bala, ujian, bencana, dan Allah berikan kesehatan lahir maupun batin. Kita bertemu kembali dalam kajian yang akan datang.
kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan mengucapkan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ustaz. Nuhun bilujeng alhamdulillah tos damel. Alhamdulillah, atur nuhun, bedana atur nuhun. Alhamdulillah pemirsa kemarin mas saya. Alhamdulillah, dengan ini saya merasakan betul indahnya kekeluargaan dan silaturahim. Mudah-mudahan kekeluargaan ini akan terjaga terus sampai kita bersama-sama. Amin. Amin. Amin ya Ustaz. Amin. Nuhun, assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Doa kompamitnya insyaallah sih. Nuhun Pak Ustaz. Mangga pamit. Dadang, Assalamualaikum Rajin. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita Dewi Ketepang. Alhamdulillah. alhamdulillah nun Pak. Sedatin masih sering konsul ke Depok. Ente, Pak. Tapi masih komunikasi. Ya. Ya, tapi alhamdulillah sudah keluhannya sudah nggak ada. Saya tadi melihat Dokter Ato lagi ya, Dokter Ato. Ada tadi ada. Iya, alhamdulillah. Di sini juga ada Dr. Bambang Setio Aji. Masih ada Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam. Nuhun. Sekali lagi nuhun Dokter Ato dan semuanya. Nuhun. Mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, mohon izin ruangan ini akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.